Dan untuk mengetahui seperti apa langkah yang dilakukan Polres Grobogan dalam membantu pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat, kali ini saya sudah terhubung dengan Kapolres Grobogan, AKBP Dedi Anung Kurniawan. Selamat sore, Pak Anung. Selamat sore, Mbak. Ya, dengan melihat paket berita tadi, kita melihat dampak kekeringan yang melanda beberapa desa di wilayah Kabupaten Grobogan. Awal cerita hingga pihak Polres Grobogan punya ide untuk memodifikasi kendaraan mobil patroli dan juga motor patroli itu untuk mendistribusikan air itu seperti apa, Pak, cerita awalnya? Ya, betul, Mbak. Jadi selama 2 bulan terakhir ini ada sekitar 40 sampai 50 desa di Kabupaten Grobogan ini yang terdampak kekeringan karena akibat dari kemarau panjang atau El Nino. Ya, dari data tersebut, kemudian kami berinisiatif untuk memberikan bantuan air bersih ke desa-desa yang terdampak. Jadi ini adalah salah satu bentuk kepedulian Polres kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih. Kemudian dari data itu kita cek lagi, Mbak, memang ternyata apabila kita bantu untuk memberikan bantuan sumur bor atau sumur gali, ini tidak memungkinkan karena memang ada tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang apabila digali itu dia tidak ketemu saluran atau sumber air bersih, sehingga kita harus memberikan dalam bentuk air bersih. Kemudian kita berinisiatif, kita punya mobil pengurai massa yang selama ini alhamdulillah di wilayah Grobogan ini sangat aman, sehingga jarang sekali digunakan, hampir tidak pernah digunakan untuk mengurai massa. Jadi kami gunakan mobil water cannon untuk mendistribusikan air bersih. Namun demikian ada kendala karena mobil water cannon ini dimensinya sangat besar sehingga hanya bisa sampai dengan jalan-jalan utama saja, sehingga kami berinisiatif untuk memanfaatkan patroli-patroli roda 4 polsek-polsek untuk kemudian dimodifikasi. Dan juga karena wilayah di Kabupaten Grobogan ini sangat luas, berbukit-bukit, berhutan-hutan, sehingga kita memerlukan kendaraan roda 2. Sehingga kami juga memodifikasi roda 2 Babin Kamtipmas untuk bisa masuk ke pelosok-pelosok. Sehingga air bersih bisa menyentuh sampai ke masyarakat yang paling pelosok. Demikian, Mbak. Dengan melihat kondisi dampak kekeringan ini, bisa dikatakan kesulitan air ini dialami warga sudah terjadi setiap tahun, seperti itu, Pak Anung? Betul, ini rutin terjadi. Jadi ada anekdot di wilayah Grobogan sini, kalau misalkan musim hujan itu kita sampai sulit untuk istilahnya buang air karena banjir. Tapi begitu kemarau sulit nyari air karena memang kekeringan. Anekdot itu memang sudah lama berulang-ulang karena memang setiap tahun rutin memang kalau kemarau panjang itu terjadi kekeringan, sehingga ini sudah menjadi kebiasaan, sehingga kita harus bisa memberikan sentuhan kepada masyarakat kita yang memang setiap tahun terdampak kekeringan ini, Mbak. Nah, melihat mobil atau maksud saya motor patroli dari anggota Babin Kamtipmas itu memang benar-benar terasa efektif untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil, seperti itu ya, Pak Anung, ya? Iya, betul. Ini sangat efektif sekali. Selain juga kita mendekatkan sumber air kepada masyarakat, karena memang sumber-sumber air ini ada di beberapa titik yang kalau misalkan warga harus mengambil sendiri, mereka harus memikul dan lain sebagainya, sehingga kita bantu meringankan dengan kendaraan para Babin Kamtipmas. Jadi ini kita kita bungkus dengan kegiatan yang memang rutin. Patroli, sambang, sambil mereka berpatroli, sambil mereka sambang, sambil mereka membawa air bersih yang sangat dibutuhkan oleh warga itu. Demikian. Ya, Pak Anung, seberapa rutin atau seberapa sering bantuan air bersih ini disalurkan kepada
desa-desa yang ada di Kabupaten Grobogan yang mengalami kekeringan? Ini kegiatan rutin, Mbak. Sebenarnya tiap hari di beberapa polsek digilir dari desa ke desa. Ini setiap hari dilakukan oleh teman-teman kita Babin Kamtipmas maupun patroli polsek. Kemudian kemarin memang satu hari saya laksanakan pembagian air bersih secara serentak. Jadi satu hari kemarin bisa mencapai 192.000 liter serentak, dibantu oleh rekan-rekan dari PDAM dan juga BPBD dengan mobil tangkinya. Namun demikian secara kontinu berkelanjutan karena ada beberapa titik memang sumber air di beberapa tempat. Jadi kita manfaatkan itu untuk kemudian didistribusikan sambil berpatroli setiap hari, dilaksanakan oleh rekan-rekan Polsek maupun Babin. Ya, rencananya akan sampai kapan bantuan air bersih dari yang digagas oleh Polres Grobogan ini untuk didistribusikan ke beberapa desa di wilayah Kabupaten Grobogan? Ya, sesuai dengan informasi dari rekan BPBD bahwa kemarau ini mudah-mudahan sampai dengan bulan Agustus, kemudian nanti mulai September mungkin sudah mulai musim hujan, mudah-mudahan tinggal 1 bulan lagi ini kita laksanakan rutin untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersihnya, Pak. Ya, di sela-sela pembagian air dari pihak kepolisian, imbauan seperti apa ataupun imbauan ataupun pesan Kamtipmas seperti apa yang disampaikan kepada masyarakat? Iya, tentu dalam rangka terdampak dengan kekeringan ini, yang pertama kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada kebakaran. Karena memang di beberapa wilayah karena kemarau panjang, kemudian banyak rumah-rumah yang mungkin listriknya dan lain sebagainya selama ini ada masalah, sehingga ada beberapa lokasi yang rawan kebakaran, Mbak, termasuk kebakaran lahan dan hutan, sehingga kita himbau masyarakat untuk waspada pada saat musim kemarau panjang ini, untuk waspada kebakaran baik rumah, lahan maupun hutan. Dan juga untuk warga untuk karena ini musim kering, panen juga berkurang, sehingga mereka juga terdampak terhadap makanan pokok, sehingga itu adalah salah satu juga yang menjadi himbauan kita supaya warga masyarakat juga menanam makanan-makanan selain padi, mungkin makanan-makanan pokok selain padi untuk mengatasi kekeringan karena gagal panen. Demikian, Mbak. Baik. Terima kasih Kapolres Grobogan AKBP Dedi Andung Kurniawan sudah berbagi informasi dalam dialog pada Presisi petang hari ini. Terima kasih, selamat sore, salam presisi. Salam presisi.